Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan, kita semuanya ditolong Tuhan. Sehingga pada hari ini kita siapkan bersama-sama untuk kembali ibadah lewat online pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan judul Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami akan datang padamu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini, dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab kami menikmati pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa sepanjang minggu ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mohon hadirat-Mu, kami mohon mujizat, kekuatan, dan Tuhan Yesus pengampunan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kami semuanya boleh bersukacita karena hadirat Tuhan melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka ibadah pada pagi hari ini dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang besar, nama Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini ya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada beserta dengan sanak famili saudara kita pada saat ini. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, hanya Kau milikku di surga. Haleluya, amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Amin. Yang ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita pada pagi hari ini menjadi pujian yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan pagi hari ini kita akan siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, penolong yang selalu setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan-Mu. Kami membutuhkan penghiburan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini yang akan kami dengar bersama-sama. Kami siapkan hati kami, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, membimbing, membawa kami kepada satu kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, keluarga kami yang saat ini juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dan kami balaskan doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hidup benar dalam Tuhan. Luar biasa, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memiliki Tuhan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang senantiasa yang menjadikan hidup kita hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melihat dengan tema hidup benar di dalam Tuhan. Ya, luar biasa mengawali pembacaan pada pagi hari ini yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji nama Tuhan. Itulah
yang dikatakan bahwa hidup benar di dalam Tuhan. Kenapa kita harus hidup benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Karena dengan alasan Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Sehingga dalam Yohanes dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang akan datang kepada Bapa tidak bisa kalau tidak melalui Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini, kenapa kita harus hidup benar di dalam Tuhan? Karena Kristus Yesus Tuhan kita adalah benar adanya. Dia adalah jalan menuju kepada satu kebenaran. Dan kalau kita boleh melihat, Yesus rela mati di atas kayu salib untuk membela orang-orang yang berdosa, yaitu bagi kita semuanya. Mungkin banyak ribuan orang yang rela mati untuk orang-orang yang benar, tapi pribadi Yesus, dia rela mati untuk kita orang-orang yang berdosa ini. Sehingga dia menyebut dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, luar biasa. Ya, itulah alasan kenapa kita harus hidup benar ya di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang benar-benar ingin membawa kita kepada satu tujuan yang sangat mulia, yaitu surga yang mulia. Tidak ada satupun orang yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus juga katakan dalam firman-Nya, akulah pintu, barang siapa yang akan masuk harus melalui pintu itu sendiri. Pintu adalah Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat pagi hari ini kita kembali belajar hidup benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang benar. Dia rela mati untuk kita, orang-orang yang berdosa ini. Sehingga pada pagi hari ini kita harus bersyukur kalau kita dibenarkan. Bukan karena kita orang baik, kita dibenarkan karena Kristus datang ke dalam dunia mencari orang-orang yang berdosa. Ya, dia menyelamatkan kita, dia memilih kita. Sehingga dia mengatakan di dalam firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam kebenaran. Karena hidup benar itu adalah hidup yang selalu ya sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup benar dalam Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Hidup benar adalah hidup yang berjalan berdasarkan kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan hidup benar di dalam Tuhan? Karena kehidupan ini ya banyak, bahkan ribuan orang setiap hari mengatakan kebenaran, yaitu dirinya sendiri. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup benar. Karena kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, karena Tuhan sudah menyebut kita adalah anak-anak Allah, ya, anak-anak yang sudah ditebus dengan cara yang sangat luar biasa, dengan darahnya yang mahal kita ditebus. Maka dari itu ya kita harus hidup benar di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, menuruti perintah Tuhan, dan kita berusaha ya setiap hari, setiap detik, setiap jam untuk menjauhi apa yang menjadi kebencian Tuhan. Ya, mungkin amarah, mungkin emosi dalam kehidupan kita. Kita minta kekuatan Roh Kudus supaya kita menjadi orang-orang yang berani melangkah hidup di dalam kebenaran. Biarpun saat ini dengan adanya ya situasi kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita akan terus bertahan di dalam kebenaran, tapi pada pagi hari ini hidup benar ya itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap pribadi kita, siapapun kita. Ya, entah anak-anak, remaja, orang tua, kita dituntut oleh Tuhan karena kita adalah murid Tuhan, kita adalah umat kepunyaan Tuhan.
Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, bukan kebenaran diri sendiri. Karena kebenaran diri sendiri itu adalah sia-sia adanya. Tapi kebenaran Tuhan yang akan menjadikan hidup kita tetap berdiri kokoh walau dalam uji coba, tantangan seberat apapun. Kalau kita hidup benar, maka Tuhan akan mengatakan kita layak menjadi murid-murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya biarlah kita memohon kekuatan Tuhan. Karena di dalam renungan pada pagi hari ini atau firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menulis ada 3, yaitu keuntungan bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tentunya ada ribuan, bahkan ada puluhan ribu keuntungan bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, tetapi pada pagi hari ini saya hanya akan membagikan 3 keuntungan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, keuntungan yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Luar biasa. Poin yang pertama, keuntungan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tetapi semua orang yang berlindung, ya, atau sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu, berkat bukan hanya secara materi saja, tetapi berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat umur panjang, berkat kesuksesan, berkat damai sejahtera. Tuhan akan memberkati orang benar. Maka dari itu, biarlah kita akan terus menjadi orang yang benar. Supaya Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati anak-anak kita, Tuhan memberkati rumah tangga kita, hidup nikah kita, pekerjaan kita. Tuhan sanggup memberkati, biarpun saat ini dalam kondisi yang sangat susah, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan yang akan memberkati. Bahkan di bawahnya Tuhan akan memagari orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup benar. Tuhan akan memagari dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ayat lain juga dikatakan di luar pagar tembok pun ada roh takut akan Tuhan. Tuhan memagari, luar biasa. Dan pagi hari ini biarlah kita akan siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengatakan bahwa bagi Tuhan, ya, bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin adanya. Tuhan masih sanggup memberkati kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Itulah Tuhan kita. Poin yang kedua, keuntungan kita menjadi orang yang benar dalam Tuhan, yaitu kita diingat oleh Tuhan. Luar biasa, kita akan melihat Mazmur 112 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat oleh Tuhan. Luar biasa. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Puji nama Tuhan.
Tuhan akan mengingat kita. Tuhan akan mengingat kesetiaan kita. Tuhan akan mengingat setiap pergumulan kita, pengorbanan kita. Tuhan katakan jerih lelah yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Sehingga Tuhan akan mengingat kita. Tuhan akan selalu mengingat akan setiap kehidupan kita. Saat ini yang penting kita hidup benar. Tuhan akan mengingat terus. Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Dia akan menyertai kita. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir, keuntungan kita menjadi orang yang benar dalam Tuhan, yaitu dapat keluar dari kesukaran. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Luar biasa. Orang benar akan bisa keluar dari kesukaran, diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran demi kesukaran yang kita hadapi bersama saat ini. Tentunya kita punya janji yang sangat luar biasa. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, dan Tuhan akan memperhitungkan kesukaran apapun yang kita hadapi saat ini, kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Tuhan sanggup, Tuhan menjamin Dia akan memberikan menyelamatkan kita dari kesukaran ini. Baik kesukaran tentang mungkin masa depan kita, rumah tangga kita, semuanya dalam setiap pergumulan kita, Tuhan akan menyelamatkan. Kalau Tuhan sendiri yang menyelamatkan kesukaran kita atau penderitaan kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan katakan bahwa bukan kuat, bukan gagah, tetapi Roh Tuhan yang menguatkan kita, yang membuat kita senantiasa hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan menyelamatkan kita dalam setiap kesukaran kita. Maka itu di dalam ayat yang terakhir di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita tidak boleh menjadi orang kaya? Boleh. Apakah kita tidak boleh menjadi orang yang sukses? Boleh. Itu janji Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, aku kaya, rela jadi miskin, supaya kita umat Tuhan ini yang percaya pada Tuhan menjadi kaya. Dan Tuhan yaitu sanggup untuk menjadikan kita orang-orang yang berhasil. Tetapi pada saat ini, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran yang melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, pada hari-hari yang sukar, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kesukaran itu kita rasakan bersama-sama saat ini. Tetapi kebenaran akan melepaskan itu dari hidup kita. Sehingga harta kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Keuangan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa hanya hidup benar dalam Tuhan, kita akan diselamatkan dari kesukaran, penderitaan, bahkan kesusahan apapun. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Kebenaran. Pada saat ini mari kita sama-sama minta kekuatan Tuhan untuk sepanjang minggu ini kita berjalan tetap hidup benar dalam Tuhan. Karena hanya hidup benar yang akan membentengi hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, nikah kita, bahkan pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita.
Mari siapapun kita pada hari ini, kita pacu hidup kita untuk terus hidup benar. Karena hidup benar yaitu maka Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua, Tuhan akan selalu mengingat pada kita. Dan Tuhan akan memberikan yaitu dapat keluar dari segala kesukaran. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk terus belajar bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan tutup di dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu pada saat ini yang kami sudah dengar Tuhan. Mampukan kami semuanya untuk terus menjadi orang yang benar. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran itu yang intinya kami harus meminta kekuatan Tuhan supaya kami bersama-sama untuk hidup benar bersama dengan keluarga kami, dengan famili kami, supaya kami mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga jemaat kami, keluarga kami, dan seluruh famili-famili kami untuk perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini, supaya Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus, pergumulan demi pergumulan jemaat-Mu, bahkan keluarga kami, agar kami mampu untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Memberkati juga Tuhan negara dan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa boleh melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan menjadi suatu kemenangan demi kemenangan terjadi atas negara dan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, firman-Mu meteraikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan tutup ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Kau curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian, curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub, terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus melingkupi hati, pikiran dan jiwa kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan berkati.